Terima kasih Anda masih bersama kami di Jelang Pilkada, pemirsa. Baru-baru ini juga Pak Lukman Edy mengeluarkan statement tentang korupsi belas semangka di Provinsi Riau. Seperti apa? Kok bisa Pak Lukman mengeluarkan statement demikian? Ya, apa ya? Saya ini kan banyak dapat laporan lah gitu ya. Ada teman-teman yang pengurus yayasan, teman-teman yang ormas-ormas yang minta bantuan kepada pemerintah. Kemudian prakteknya kalau ada bantuan 100, ya mereka terima 50 itu tidak boleh diambil, nggak tahu kemana gitu. Mereka bahkan sampai kepada pengurus masjid juga ada yang memberikan laporan kepada kita. Mereka dapat bantuan 200 juta. Sejak berapa lama itu? Terima. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama gitu ya, sudah lama menyangkut kinerja birokrasi yang menurut saya perlu dilakukan perbaikan ya. Nah, makanya kemudian saya menyatakan saya berkomitmen kalau misalnya terpilih sebagai gubernur Riau, maka kebiasaan belas semangkanya harus dihapus. Ya, karena ini merusak ya. Karena pasti begitu dibelah semangka, sebelahnya lagi ini masuk kantong yang nggak jelas, oknum, sebelahnya lagi ini pasti sudah nggak jadi pekerjaan ini. Ya, sudah tidak efektif, tidak efisien lagi untuk melaksanakan rencana-rencana pekerjaan. Itu bukan hanya di bansos, bantuan sosial, tapi bahkan proyek-proyek pemerintah juga seperti itu. Kontraktor-kontraktor, ya saya ini kan dulu bekas ketua LPJK di sana, ketua Gapensi di sana. Teman-teman kontraktor tuh banyak yang memberikan laporan kepada kami, bagaimana pekerjaan 1 miliar mereka harus hanya 500 juta mereka terima, 500 juta ini mereka kerjakan, akhirnya mereka ya mengurangi semen, mengurangi besi, itu yang terjadi ya, sehingga kemudian pekerjaan-pekerjaan tidak maksimal dibuat. Nah, saya punya komitmen untuk itu ya, agar kuatrik yang dikhawatirkan oleh Mas Adi tadi betul-betul bisa kita hindari. Nah, tinggal kita bikin instrumennya agar siapa petugas-petugas pejabat-pejabat yang tetap melakukan belas semangka ini harus diberikan laporan kepada gubernur. Nanti gubernur ya udah ganti aja kalau orang yang punya kebiasaan seperti itu. Ya masih banyak kok PNS yang punya integritas, yang punya asal sesuai dengan kemampuan. Umumnya kan begitu ya. Kalau pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3 itu yang mereka memang ahli, mereka idealis, itu memang kerjanya benar gitu biasanya. Tapi kalau misalnya dia loncat sana loncat sini ya harapannya beda dengan kapasitasnya ya. Dia lebih berharap kepada hal yang lain. Ya, kepada yaitu tadi, mana kursi basah, mana kursi kering, itu yang dikejar ya. Nah, itu yang saya kira termasuklah kita ingin menerapkan merit system supaya penunjukan pejabat-pejabat pemerintahan itu betul-betul berdasarkan kemampuannya ya. Kita kurangilah intensitas untuk komunikasi terhadap orang-orang yang punya kepentingan yang aneh-aneh ini ya, kita terapkan sistem sebenar-benarnya sehingga kemudian bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Baik, kalau Mas Adi menanggapi korupsi belas semangka sekaligus closing statement. Saya ingin menjawab itu dengan mengutip pepatah lama. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan bau busuk, pasti akan tercium juga. Itu apa artinya, Mas Wahyu? Sepintar apapun orang menyembunyikan praktek-praktek manipulasi yang telah disampaikan oleh Bang Lusman, bukan hanya di Riau dan hampir merata di banyak daerah. Saya kebetulan tinggal di Banten. Kenapa Mbak Atut dan kroni-kroninya itu banyak yang ditangkap? Salah satunya adalah praktek itu. Bahwa banyak proyek bukan hanya 50-50, tapi lebih dari itu. Nah, yang poin yang ingin saya katakan adalah, sehebat apapun seseorang, entah itu kandidat, entah itu partai politik, entah itu ASN ataupun pegawai negeri, kalau itu bagian dari korupsi, lama, dalam waktu cepat ataupun tidak, itu akan terendus oleh KPK dan kepolisian. Apakah teman-teman tidak kapok ya? Kerja KPK yang cukup masif sampai level bawah, itu menunjukkan bahwa setiap saat mereka dipantau kinerjanya. Inilah yang kemudian menurut saya, jangan sampai hasrat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, itu kemudian diakhiri dengan derita dan tangis serta air mata di penjara, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Adi Praetno atas kesempatannya malam ini. Terima kasih juga Pak Lukman Edy. Semoga bisa menjalani pilkada dengan baik di Provinsi Riau. Ya, pemirsa, tentunya kita berharap agar pilkada serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik, dan kepala daerah ataupun pemimpin-pemimpin di daerah yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pemimpin yang bersih, transparan, dan juga terbebas dari korupsi. Demikian program Jelang Pilkada hari ini.
Saya Wahyu Tritonga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.